假面小盾那样，直接同天上。我不是怕很久都见不到你了。七，总会有这么一天的。成立一个特殊小队吧，七。守夜人。跟踪我。 抓住你了！剑，我们一人一个。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God season kedua episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-9. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Matianyi, pria berkacamata merah bertingkat ranah laut yang membalas dendam kematian rekannya di tangan Sengkizo. Hong tengah terluka parah mencoba melindungi mereka, lalu memerintahkan keduanya melarikan diri sambil mengorbankan diri menghancurkan bebatuan yang menusuknya. Namun Sengkizo justru merebut pin penjaga malam milik Hong, alat pendongkrak kekuatan sekali pakai dengan hukuman fatal demi menyelamatkan sang instruktur. Kekuatannya pun melonjak ke ranah sungai puncak, dan dia itu berhasil mendominasi lalu menghabisi Matianyi hanya dengan satu tebasan telak. Meskipun ledakan pertarungan menutupi jalan keluar mereka. Menyadari penggunaan pin berarti akhir hidupnya, Sengkizo pun duduk dengan tenang, membiarkan tubuhnya berubah menjadi abu sambil menghentikan guncangan gunung Jianan. Linky yang baru siuman kelak akan sangat terpukul mengetahui sahabat sekaligus calon wakilnya itu telah gugur, hanya menyisakan kalung jimat sebagai jejak terakhirnya. Cerita berlanjut setelah bencana di Gunung Jianan benar-benar usai, laporan resmi akhirnya diterima. Sebanyak 308 warga desa berhasil tiba dengan selamat di posko evakuasi. Sementara itu, tim penjaga malam yang diterjunkan sebagai tim penyelamat berjumlah total 173 orang. Namun hanya 165 diantaranya yang berhasil kembali. Sedangkan sisanya gugur dalam menjalankan tugas. 3 instruktur dan 5 penjaga malam, termasuk Sengkizo. Mereka tercatat sebagai korban. Seluruh personel yang tersisa memberikan penghormatan terakhir kepada mereka yang telah gugur. Meski diselimuti duka, kegiatan tetap berlanjut. Kelulusan Angkatan 39 pun kembali dilaksanakan. Seluruh peserta resmi diangkat menjadi prajurit penjaga malam, ditandai dengan penyematan lencana serta ucapan sumpah sebagai penjaga malam. Setelah ucapan itu, masing-masing dari mereka mendapatkan penempatan tugas baru. Bali Tuming dikirim ke kota Guangzhen untuk bergabung dengan tim 10. Chou Yuan ditugaskan ke tim 7 di kota Huai. Sementara Molly ditempatkan di kota Kusu untuk bergabung dengan tim 17. Meski keempatnya kini terpisah oleh jarak yang jauh, ikatan persahabatan mereka sama sekali tidak tergoyahkan. Mereka justru terus saling mendukung. Dan harapan dan janji bahwa suatu hari nanti mereka akan kembali bersatu dalam satu tim. Bahkan Bali Tuming pernah mengusulkan bahwa jika suatu saat Linky membentuk tim khusus miliknya sendiri, mereka semua akan kembali untuk bergabung. Namun mengingat status mereka yang baru saja resmi menjadi prajurit penjaga malam, membentuk tim khusus tentu membutuhkan segudang prestasi lebih dahulu. Linky pun sempat mempertanyakan hal itu, apakah pernah ada tim khusus yang membiarkan seorang prajurit baru bertingkat pol langsung menjadi kapten. Bali Tuming menjawab dengan penuh keyakinan, suatu hari nanti hal itu pasti akan terjadi. Nah, mereka semua tidak akan peduli sekalipun rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Yang terpenting, Linky harus berhasil membentuk tim khusus. Nah, mereka akan kembali bergabung dengannya, agar bisa berjuang bersama untuk menjadi penjaga malam terkuat di seluruh Dacia. 假面小盾那样，直接同天上。我不是怕很久都见不到你了。七，总会有这么一天的。成立一个特殊小队吧，七。守夜人。 Sayangnya, perjuangan itu kini harus dijalani tanpa kehadiran Sengkizo. Padahal mereka berlima sempat berjanji satu sama lain untuk terus bersama. Impian Sengkizo sendiri tergolong paling mulia di antara mereka. Dia pernah berjanji tidak akan pernah membiarkan rekan-rekannya ditindas oleh orang-orang jahat.
Namun ada satu hal yang membuat Linky terus dilanda kebingungan. Kematian Sengkizu terasa begitu aneh. Sebelumnya, Linky sempat mengaktifkan kemampuan pendeteksi untuk mencari jejak keberadaan Sengkizu, namun sama sekali tidak menemukan apapun. Padahal dia yakin betul bahwa Sengkizu bukan tipe orang yang akan mati dengan mudah. Sayangnya hingga saat ini jejak itu tetap tidak ditemukan, sehingga mereka semua akhirnya menyimpulkan bahwa Sengkizu memang telah tiada. Sementara itu jauh dari Gunung Jianan, tepatnya di kota Changnan, tengah terjadi rangkaian tragedi pembantaian, kali ini yang keempat dalam kurun 3 bulan terakhir. Kematian para korban benar-benar aneh, sebab sosok pelakunya sama sekali tak bisa terlihat. Bahkan rekaman CCTV pun hanya menampilkan korban yang bergerak seolah dengan sendirinya. 4 korban itu memiliki ciri kematian yang serupa. 10 jari mereka hilang dan tubuh mereka disalib. Masih di kota Changnan, kita kembali diperlihatkan tim pertama yang pernah menjadi tempat Linky bergabung. Salah satu anggotanya, yakni Xiaonan, mendapatkan perintah untuk menggiring pelaku pembantaian tersebut. Setelah berhasil menggiringnya, tim segera membentuk formasi agar lawan tak bisa melarikan diri. Sementara itu, Hong Ying yang seharusnya turut bergabung justru sedang menghadapi gerombolan monster di tempat lain, sehingga tak bisa ikut serta. Xiaonan sendiri tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, sebab lawan yang mereka hadapi saat ini hanyalah pelaku pemotong jari. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba muncul seorang pria misterius bertopeng putih yang langsung melancarkan serangan. Dia merapalkan sebuah mantra yang membuat Xiaonan dan sang kapten terperangah bagaimana mungkin pria itu bisa menguasai kemampuan penampakan wajah hantu milik sang raja wajah hantu. Kapten Chen pun langsung menerjang maju. Baru satu kali bentrokan saja dia sudah menyadari bahwa pria bertopeng putih itu bukan lawan yang bisa diremehkan, sebab dia memiliki kemampuan hantu pembunuh yang mulai muncul sejak sebulan lalu. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, pria bertopeng itu diketahui bisa menambah kekuatan sendiri. Dan ditambah dan kemampuan penampakan wajah hantu barusan, pertarungan ini jelas akan semakin sulit baginya. Lantas siapa sebenarnya sosok di balik topeng putih itu? Dari gaya rambut dan bentuk tubuhnya, mungkin sebagian dari kita sudah bisa menebak identitasnya. Pria bertopeng itu sendiri menegaskan bahwa dia tidak memiliki niatan jahat sama sekali. Dia hanya menginginkan pelaku pembantaian tersebut. Namun Kapten Chen tidak percaya begitu saja, sebab dia menganggap pria misterius itu adalah bagian dari kelompok pelaku pembantaian. Pria bertopeng itu berusaha meluruskan, mengaku hanya seorang warga kota Changnan yang haus akan pengetahuan. Sayangnya Kapten Chen tidak mampu menandingi kekuatannya yang jauh melebihi perkiraannya sendiri. Alhasil pria misterius itu berhasil melarikan diri dari lokasi. Sementara itu Hong Ying dan seorang rekannya yang lain terlihat benar-benar kewalahan. Mereka baru menyadari telah menerima informasi yang salah. Awalnya mengira hanya menghadapi monster-monster kelas rendah, padahal ternyata mereka berhadapan langsung dengan sang pemimpin monster itu. Yang membuat mereka bingung, bukankah pemimpin pelaku itu seharusnya sedang dihadapi oleh Kapten Chen dan Xiaonan? Mengapa justru muncul di sini? Lebih lagi, sosok yang mereka hadapi itu berada di tingkat ranah sungai puncak, sebuah level yang jelas mustahil untuk mereka lawan. Dan yang lebih mengejutkan, sosok semacam itu ternyata bukan hanya satu, melainkan 2 sekaligus. Untungnya di saat kritis itu, MC utama kita, Linky, datang membawa pasang pedangnya, membuat Hong Ying dan rekan seniornya langsung merasa lega. Kedatangan Linky langsung mengubah seluruh situasi pertarungan, dan dengan mudah kedua sosok berbahaya itu langsung ditumpasnya. 赤暗其实，剑，我们一人一个。 Setelah pertarungan berakhir, bergabungnya Linky ke tim 136, ia langsung disambut dengan begitu hangat oleh para seniornya. Mereka tak berhenti bertanya tentang apa saja yang terjadi selama pelatihan di camp, serta seberapa besar kemajuan kekuatan yang telah dicapai oleh Linky. Namun Kapten Cheng segera menyela, meminta agar pertanyaan-pertanyaan itu ditunda dulu, sebab saat ini fokus mereka harus tertuju pada permasalahan di kota Changnan.
Mendengar hal itu, Linky pun bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi di kota. Kapten Chen menjelaskan bahwa saat ini di kota tersebut sedang dilanda kasus pembunuhan berantai yang dijuluki sebagai kasus pemotong jari. Ketiga kasus sebelumnya semuanya terjadi pada malam hari, dan ciri kematian yang serupa, kedua tangan korban dibentangkan dan ditancapkan di paku. Layaknya penyaliban. Jari-jari mereka dipotong dan bagian dada mereka juga telah ditancap paku. Dari ketiga kasus itu, Kapten Chen menyimpulkan bahwa pelakunya kemungkinan besar berkaitan dengan sebuah kejadian yang dijuluki bocah hantu 10 sayatan. Seharusnya misi hari ini bisa dituntaskan dengan sukses. Namun ternyata misi itu justru mengalami kegagalan. Sebab bocah hantu 10 sayatan itu bukan hanya berjumlah satu. Terbukti dari pertarungan yang baru saja terjadi, di mana mereka harus menghadapi 3 sosok sekaligus. Di saat yang sama, seorang pemuda bertopeng putih dengan identitas yang sama sekali tidak dikenal turut muncul di lokasi. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa pria bertopeng putih tersebut sangat mungkin merupakan dalang di balik seluruh kejadian ini. Linky pun bertanya apakah sosok itu manusia biasa atau semacam keajaiban. Kapten Chen menjawab bahwa dia adalah manusia, namun menguasai lebih dari satu jenis pori dan ruil, sekaligus sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Mereka bahkan mulai menduga-duga apakah pria bertopeng misterius itu adalah seorang pencuri keajaiban. Istilah untuk seseorang yang bisa memicu munculnya monster secara tiba-tiba. Kejadian semacam itu pun sudah pernah terjadi berulang kali sebelumnya. Sempat muncul pencuri keajaiban lain, dan bahkan pada bulan sebelumnya sosok itu diketahui sudah selangkah lebih maju dibandingkan para penjaga malam. Nah, di akhir segmen ini kita diperlihatkan nasib dari bocah hantu 10 sayatan, pelaku pembantaian tersebut, yang kini berakhir terkurung di dalam sebuah ruangan tempat dia rencananya akan dijadikan sebagai bahan eksperimen. Tepat di ruangan itu muncullah kembali sosok pria bertopeng putih, yang kali ini melepas topengnya sekaligus mengambil sebuah pisau bedah, siap melanjutkan rencananya. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.